Melahirkan anak bos arogan. Part 26. Sadar. Wisnu tetap semangat walaupun Sarah masih belum sadar dari tidur panjangnya. Itu terjadi berkat sang buah hati yang telah berada di rumah hampir sebulan lamanya. Wisnu sangat bahagia menyaksikan perkembangan bayinya. Hari ini genap 2 bulan Sarah bertahan karena bantuan alat medis. Wisnu selalu berharap agar istrinya itu secepatnya membuka mata. Dia sudah tidak sabar untuk segera mengungkapkan cintanya. Dia memandangi foto pernikahannya dengan Sarah di ruangan kerja. Semenjak rasa cinta tumbuh dalam hatinya, dia sangat bangga memajang foto Sarah. Dia bahkan selalu bersyukur memiliki istri seperti wanita itu. Dia kembali mengingat saat awal pernikahannya dengan Sarah. Dia sangat terharu karena wanita yang dia nikahi itu telah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga untuknya. Baginya, Sarah tidak hanya lembut, tetapi mampu mempertahankan kehormatan yang akhirnya diserahkan untuk suami. Saat itu, Wisnu ingin berterima kasih kepada Sarah, tetapi niat itu dia urungkan. Dia tetap mempertahankan perlakuan kasarnya terhadap Sarah karena menganggap wanita itu hanya pelarian semata. Dia berusaha menolak rasa untuk Sarah demi Sandra. Baginya, hanya sang mantan kekasih yang pantas mendapatkan cintanya. Dia juga dengan kejam selalu menyakiti Sarah karena tidak ingin berpaling dari bayang-bayang Sandra. Aku gak ngerti dengan jalan pikiranmu, bro. Ngakunya hanya mencintai Sandra, tapi ternyata menikahi Sarah. Kevin sangat heran melihat Wisnu meminang Sarah kala itu. Aku melakukan itu demi orang tuaku, bro. Wisnu memberikan alasan, tapi aku gak percaya. Kau pikir aku gak mengikuti gerak-gerikmu? Maksudnya apa, bro? Aku tahu kalau kau ingin mengetahui semua tentang Sarah. Kau menggunakan jasa orang lain untuk mengikuti kegiatan Sarah, iya kan? Ngomongnya jangan kencang-kencang. Terus terang, aku ingin tahu perkembangannya, tapi aku tidak berniat menikahinya. Wisnu malu karena perbuatannya diketahui oleh Kevin. Gak berniat, tapi kenyataannya kau menikahinya. Aku gak ngerti dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Kevin menggeleng mendengar jawaban sahabatnya itu. Aku menikahinya karena terpaksa. Orang tuaku menginginkan cucu secepatnya. Kalau aku gak bersedia, mereka akan menarik semua fasilitas yang aku punya. Aku tetap gak percaya. Aku yakin kalau kau mencintai Sarah. Kevin tidak mempercayai pengakuan Wisnu. Terserah. Aku gak mungkin maksa agar kau percaya dengan apa yang kukatakan. Saat awal pernikahan, Wisnu justru berusaha membenci Sarah. Dia ingin membuktikan dan menunjukkan kepada istrinya itu kalau cinta yang ada pada dirinya hanya untuk Sandra. Dia tetap menolak apa yang dia rasakan terhadap Sarah demi wanita masa lalunya. Akan tetapi, pertahanan Wisnu akhirnya runtuh juga. Walaupun dia telah bertemu kembali dengan Sandra, tetapi tetap jatuh cinta kepada Sarah. Semua itu berawal saat Reno yang mendekati Sarah. Wisnu tidak membiarkan istrinya dekat dengan pria lain. Dia dengan tegas mengatakan kalau Sarah hanya miliknya seorang. Saat itu, dia tanpa sadar telah mengutarakan isi hatinya. Dia tidak ingin kehilangan Sarah. Namun, Sarah selalu berpikir bahwa Wisnu hanya mencintai Sandra. Kamu harus ingat satu hal. Kamu itu hanya milik saya. Tidak akan saya biarkan lelaki manapun mendekatimu. Kalimat itu sering Wisnu lontarkan kepada Sarah. Sarah dengan polosnya tetap tidak mengerti maksud ucapan Wisnu. Dia justru yakin kalau suami yang telah dia cintai itu hanya memikirkan Sandra. Pikiran seperti itulah yang telah menyebabkan dirinya tertekan hingga mengalami koma
setelah melahirkan buah hati tercinta. Sarah tidak tahu kalau saat dia ingin melarikan diri, Wisnu justru sudah yakin akan segera mengakui perasaan cinta untuknya. Namun, kadang kenyataan tidak seindah harapan. Karena sebelum Wisnu mengungkapkan cinta kepada Sarah, wanita itu justru mengalami musibah hingga tidak sadarkan diri. Wisnu menyesal karena tidak mengakui apa yang dia rasakan dari awal terhadap Sarah. Sekarang, dia tetap berharap agar dirinya dan Sarah beserta buah hati mereka kembali bersatu menjadi keluarga utuh yang sangat bahagia. Lamunan Wisnu buyar seketika setelah mendengar nada panggilan masuk dari ponselnya. Dia pun meraih benda itu dari saku kemejanya. Ada telepon dari dokter yang menangani Sarah. Hatinya berubah tidak keruan. Dia segera mengangkat telepon tersebut. "Pagi, Dok." "Pagi juga. Saya ingin menyampaikan berita gembira." Suara dokter dari seberang telepon. "Berita gembira, Dok?" Jantung Wisnu berdegup kencang. "Iya, istri Bapak sudah sadar." Wisnu segera mengakhiri panggilan, lalu menutup telepon. Dia pun langsung meninggalkan kantor, kemudian mengendarai mobilnya menuju rumah sakit. Dia tidak sabar agar secepatnya bertemu istri yang kini sangat dia cintai. Saat menuju rumah sakit, Wisnu mampir ke toko bunga. Dia ingin memberikan kejutan kepada Sarah. Sejak menikahi wanita itu, dirinya belum pernah sekalipun bersikap layaknya seorang suami yang mencintai pendamping hidup. Hanya kekasaran yang sering dia tunjukkan. Wisnu dengan bangga memilih buket bunga mawar putih untuk Sarah. Dia menganggap istrinya itu pantas diibaratkan dengan warna putih. Baginya, Sarah merupakan wanita suci yang selalu berbuat baik walaupun sering tersakiti. Menurutnya, Sarah juga memiliki hati yang bersih dan tidak menyimpan dendam. Setelah mendapatkan bunga yang diinginkan, Wisnu pun melangkah menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Dia tersenyum membayangkan akan segera bertemu dengan ibu dari anaknya. Namun kali ini, dia menganggap Sarah bukan sebagai pelarian semata, tetapi wanita yang dia cintai. Kini, Wisnu beranjak meninggalkan toko bunga, lalu memasuki kendaraan roda 4 miliknya. Kemudian segera melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Dia merasakan jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Dia membayangkan akan bersikap mesra kepada Sarah. Hanya menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya Wisnu tiba di rumah sakit. Dia segera memarkirkan mobil lalu turun. Dia tidak lupa mengeluarkan buket bunga yang akan diserahkan kepada Sarah. Dia pun beranjak meninggalkan parkiran lalu menuju kamar Sarah. Dia sangat terkejut karena tidak mendapati sang pujaan tercinta di ruangan itu. "Sarah kemana, Mi?" tanya Wisnu kepada wanita parubaya yang kini menunjukkan kesedihan. "Kamu telat, Nak." Wisnu tidak mengerti arah pembicaraan Bu Siska. Dia pun menaruh buket bunga itu ke tempat tidur lalu duduk di samping ibunya. "Ada apa, Mi?" Wisnu kembali bertanya kepada wanita yang telah melahirkannya. "Sarah dan bayi kalian pulang ke rumah mertuamu." "Kok bisa, Mi?" Wisnu terkejut mendengar penuturan ibunya. "Dia mengaku takut ketemu kamu. Dia tidak ingin dipisahkan dari bayinya. Dia tidak rela jika terpisah dari anaknya." "Kenapa Sarah berpikiran seperti itu, Mi? Saya nggak akan misahin ibu dan anak." Wisnu mulai merasakan kebingungan. Mami udah berusaha jelasin, tapi dia tetap ngotot pulang ke rumah orang tuanya. Dia justru jelasin tentang perjanjian kalian dulu. Dia bilang, setelah anak kalian lahir, kamu akan mengusirnya dari rumah. Karena itu, dia langsung membawa bayinya. Bu Siska menjelaskan apa yang telah Sarah sampaikan tadi sebelum meninggalkan rumah sakit. Wisnu sangat menyesal karena dulu telah mengucapkan kesalahan
yang membuat Sarah menghindarinya. Tanpa berpikir panjang, dia pun segera meraih buket bunga dari tempat tidur, lalu meninggalkan ibu dan adiknya yang masih termenung di kamar tempat Sarah dirawat saat mengalami koma. Sementara di tempat lain, Sarah sangat bahagia setelah tiba di rumah orang tuanya. Kini, dia dan bayi mungilnya sedang berbaring di kamar. Dia bersemangat karena kembali berada di kamar miliknya. Tetapi kali ini tidak sendiri. Dia bersama sang buah hati tercinta. Dia tidak menunjukkan kalau dirinya baru bangun dari tidur panjangnya. Wajahnya berseri-seri memandang bayi yang telah dia lahirkan. Dia terharu karena kini dapat bersama anak yang dia kandung. Pak Dimas dan Bu Ratna sangat bingung melihat keinginan Sarah yang tetap bersikeras untuk tidak kembali ke rumah Wisnu. Kedua orang tua itu sudah menjelaskan tentang kebaikan dan perhatian Wisnu selama 2 bulan ini, tetapi Sarah tetap tidak percaya. "Bawa Sarah pergi dari sini, Ayah," pinta Sarah setelah sadar dari koma tadi. Pak Dimas, Bu Ratna, Bu Siska, Jessie, dan bayi mungil yang baru berusia 2 bulan berkumpul di rumah sakit setelah menerima kabar tentang keadaan Sarah. Sarah langsung meminta agar kembali ke rumah orang tuanya. Dia juga ingin membawa anaknya. Pak Dimas dan Bu Ratna menolak karena mereka yakin kalau Wisnu telah berubah menjadi suami yang penyayang. Namun, Sarah tetap ingin menghindari Wisnu hingga dia dan sang buah hati kini berada di rumah orang tuanya. "Sayang," Sarah terkejut mendengar suara Wisnu. Laki-laki itu berdiri di depan pintu kamarnya, lalu berjalan menuju tempat tidur. Sarah sangat panik karena berpikir kalau Wisnu akan merebut sang buah hati tercinta. Dia pun langsung memeluk anak yang telah membuatnya kembali bersemangat. Dia tidak rela jika mereka dipisahkan. Apakah Sarah akan tetap menolak Wisnu?